Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemikiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari tentang ekonomi. Materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu problematika pengelolaan wakaf, yang kedua nazar profesional, yang ketiga model pengelolaan harta wakaf Tebu Ireng, yang keempat pemakaman wakaf pesantren, dan yang terakhir yaitu wakaf peningkatan pendidikan. Wakaf merupakan bagian tak terpisahkan perjalanan panjang sejarah pondok pesantren. Sejak dahulu hidup dan berkembangnya lembaga pendidikan ini berkat dukungan masyarakat. Lahan bangunan dan persawahan pertanian umumnya tanah-tanah wakaf. Jika tanah tersebut dikelola secara profesional, akan sangat menunjang aktivitas pendidikan dan kehidupan umat. Sudah saatnya umat Islam mewujudkan model manajemen wakaf yang partisipatif dan bisa mendukung tonggak sejarah perwakafan di Indonesia. Bagian A ada problematika pengelolaan wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk dari filantropi. Ia merupakan lembaga sumber dana yang pada satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidasi yang tinggi antar sesama. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sedangkan suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, lembaga perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat, khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan seperti wakaf untuk musola, masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Di Indonesia, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, nazar profesional. Agar wakaf di Indonesia itu memberdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini wakaf produktif. Untuk itu, sebelum dilakukan pengelolaan wakaf produktif, perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai benda-benda yang diwakafkan. Peruntuk wakaf, tugas dan kewajiban serta hak-hak nadzir. Saat ini manajemen kelembagaan wakaf di Indonesia sangat memprihatinkan sehingga cukup banyak yayasan pendidikan Islam baik yang didanai dari harta wakaf maupun bukan itu terlantar dalam pengelolaannya. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sebagai penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Kalau berbicara tentang pengelolaan wakaf, juga harus membicarakan masalah nazir wakaf. Hal ini karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nazir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakaf harus menunjukkan nazir wakaf. Mengingat pentingnya nazir dalam pengelolaan wakaf, maka di Indonesia nazir ditetapkan sebagai unsur pewakafan. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu model pengolahan harta wakaf Tebu Ireng. Pesantren dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang telah melahirkan generasi yang berdedikasi dalam membangun bangsa. Wakaf merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah pesantren. Lembaga ini sejak dahulu hidup dan berkembang berkat dukungan masyarakat. Lahan tanah yang di atas didirikan bangunan umumnya tanah-tanah wakaf. Para kiai berdiri dibariskan paling depan, memberikan keteladanan mewakafkan tanah untuk kepentingan pesantren.
Pesantren yang dahulu masih terkesan tradisional, sekarang mulai membuka diri menerima perubahan, dibenahi kurikulum pendidikan sembari mengakses berbagai hasil teknologi modern, internal, infokus, laptop, dan lain-lain. Ribuan kitab kuning yang mestinya membutuhkan ruang besar untuk disajikan dalam sebuah kepingan VCD. Kondisi seperti itu mendorong pesantren mencari solusi alternatif guna meningkatkan kualitas pendidikannya. Maka pengembangan wakaf produktif di pesantren menjadi satu keniscayaan. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 telah melahirkan sebuah lembaga independen bernama Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Lembaga ini menjadi harapan bagi pengembang perwakafan. Wakaf atas peninggalan Kiai Haji Hashim Asy'ari dapat ditelusuri melalui surat kesepakatan ahli waris. Surat pernyataan yang dibuat ahli waris itu berisi tentang 11 pasal. Pasal 1 berisi nama-nama ahli waris Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berjumlah 9 orang, yaitu Khairiyah Hashim, Wahid Hashim, Khadijah Hashim, Yakub Hashim, dan Nyai Masruroh atau istri Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dikenal dengan Nyai Kapu atau dari Kapu Kediri. Pasal kedua menerangkan tentang wafatnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, disusul dengan pasal ketiga yang berbunyi bahwa sepeninggalan Kiai Haji Hashim Asy'ari tersebut tidak meninggalkan ahli waris yang berhak membagi-bagi dan menerima bagian dari bundelan peninggalannya. Hanya 9 orang tersebut dalam pasal 1. Setelah bundel peninggalan Kiai Haji Hashim Asy'ari dibagi-bagi, maka tanah ini dengan langgar perempuan tadi dijatuh menjadi bagian 5 orang ahli waris yang sudah cukup umur, yaitu Wahid Hashim, Hafid Hashim, Yusuf Hashim, dan Masruroh atau Nyai Hashim. Kemudian 5 orang itu setuju mewakafkan tanah dan langgar perempuan tadi. Karena itu, maka tanah dan langgar perempuan tersebut adalah menjadi barang wakafan sama dengan barang-barang wakafan yang tersebut pada angka 1 dan 2. Selanjutnya, pasal kelima menegaskan bahwa pengelolaan wakaf Tebu Ireng adalah orang yang paling dipilih secara musyawarah oleh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari dan harus menempati rumah pengasuh yang dahulunya ditempati. Jadi selanjutnya yaitu pemakaman wakaf pesantren. Pada tahap selanjutnya, perkembangan wakaf setelah wafatnya Hashim Asy'ari sepertinya tidak terdengar gaungnya. Baru setelah pengasuh pesantren Tebu Ireng dipegang oleh Muhammad Hashim pada tahun 1965 sampai 2006, bersamaan dengan munculnya problem pengelolaan tanah wakaf di Jombang dan sekitarnya yang merugikan umat Islam. Problem wakaf tersebut mendorong Kiai Yusuf Hashim untuk mendata dan memperbaiki pengelolaan tanah wakaf. Adapun sistem peningkatan hasil wakaf pada era Gusola, pengasuh membuat kebijakan tentang wakaf dengan terbitnya surat susunan nazar pesantren Tebu Ireng yang disahkan pada tanggal 19 Agustus 2009 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Jombang. Terdiri Ketua Kiai Haji Salahuddin Wahid, Sekretaris Haji Muhammad Irfan Yusuf, Bendahara Haji Muhammad Muhsin. Meskipun manajemen wakaf pesantren Tebu Ireng kantornya masih menyatu dengan kantor yayasan pesantren, namun pengelolaan wakaf kas pesantren Tebu Ireng tidak kalah menariknya. Pengelolaan wakaf berbasis pesantren yang diusung Tebu Ireng bagi lembaga serupa dalam pengelolaan wakafnya. Mekanisme pengelolaan wakaf dalam surat perjanjian waris pasal 4 disebutkan secara rinci semua benda-benda wakaf di pesantren. Juga pasal 5 surat bundal itu bahwa semua barang-barang wakaf yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya menjadi tanggung jawab pengasuh pondok yang berkedudukan di rumah utama pengasuh. Selain itu, pengasuh terpilih wajib mengelola aset wakaf, keselamatan harta wakaf. Bila terjadi penyalahgunaan wewenang, maka ia akan diberhentikan. Dari selanjutnya yaitu wakaf peningkatan pendidikan. Pada perkembangan selanjutnya, penjagaan amanat wakaf dilanjutkan oleh para pengasuh pesantren Tebu Ireng. Kegiatan lain yang termasuk perbaikan manajemen wakaf dilakukan oleh pengasuh ialah ketika pengasuh dipegang oleh Yusuf Hashim. Selain di bidang ekonomi, tanah-tanah wakaf juga dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan yang merupakan kegiatan utama pesantren.
Di bidang pendidikan, dahulu sistem yang diterapkan di Tebu Ireng adalah murni pendidikan pesantren tradisional dengan model bandongan, sorogan, dan halakoh. Lalu dikembangkan sistem klasikal di era Wahid Hasyim. Perubahan besar juga dilakukan oleh Yusuf Hashim. Di era Kiai Yusuf Hashim, lahir lembaga baru seperti Universitas Hasyim Asy'ari 1967, Perpustakaan Wahid Hasyim 1974, SMP SMA Wahid Hasyim 1975, Pusat Data Pesantren 1977, dan Mahat Ali 2006. Aktivitas pendidikan di Tebu Ireng terus dikembangkan oleh Kiai Salahuddin Wahid yang mulai mengasuh sejak 26 Juni 2006, dimulai dengan menertibkan sistem manajemen administrasi dan keuangan pesantren. Pembangunan fisik meliputi masjid, kamar santri, kelas ruang belajar, diikuti dengan meningkatkan pengajian kitab kuning dan sistem hafalan dengan mendatangkan ahlinya dari pesantren Lirboyo, Sidogiri, dan Pondok Modern Gontor. Pesantren Tebu Ireng juga mempunyai perhatian cukup besar kepada para wakif, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pengurus menyadari bahwa wakif adalah salah satu unsur utama dalam pengembangan pendidikan. Tanpa wakif, mustahil pesantren Tebu Ireng dapat berdiri tegak hingga saat ini.